Sebagai gamers, gue tuh paling senang kalau main konsol game di TV yang udah mendukung beberapa fitur gaming. Kayak udah support eMMC, ALLM, game mode, bahkan sampai VRR juga. Dengan harga under 4 juta atau sekitar 3 jutaan, apalagi TV-nya udah QLED. Menang banyak banget kan? Nah, itu semua udah ada di TV keluaran barunya Aqua tipe H6F 43 inch yang baru banget rilis di kuartal ketiga di tahun 2025. Dan TV Aqua H6F 43 inch ini bakal gue review di konten kali ini. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, kalau Aqua H6F ini adalah versi online-nya dan versi terbarunya dari Aqua S80e. Pasti penasaran kan? Makanya tonton video ini sampai habis ya. Hai, welcome back to Hai Elektronik bersama gue Yusuf. Dan sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ingetin lagi nih, buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, bantu di subscribe ya. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya. Oke guys, kita mulai bahas dari desainnya. Desain Aqua H6F 43 inch ini sangat modern ya, dengan frame logam, dengan bezel yang sangat tipis, dan juga untuk frame bawahnya juga terlihat kecil dari kebanyakan Smart TV lainnya. Di bagian tengahnya ada tulisan Aqua, dan juga untuk stand kakinya terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya, dengan sambungan kaki di tengah dan terdapat tulisan QLED. Kita coba goyang-goyang juga cukup kuat ya dari goncangan, dengan penutup panel yang terbuat dari bahan plastik dan bermotif garis grid persegi. Nah, untuk port di TV ini terbagi menjadi dua bagian. Yang hadap samping terdapat satu port HDMI, port antena, dua port USB, jack audio 3,5 mm, lalu untuk hadap bawahnya terdapat 3 HDMI, port RCA, optical, dan LAN RJ45. Beralih ke bagian kualitas panel, di mana Smart TV Aqua H6F ini pastinya sudah 4K HDR10. Menggunakan teknologi QLED dengan color gamut DCI-P3 di sekitar 95%. Untuk panelnya VA ya. Nah, kalau backlightnya menggunakan Direct LED. Peak HDR brightness-nya di sekitar 350 nits, sedangkan color depth-nya 10 bit tapi tidak natif. Biasanya 8 VRC ya. Terus untuk view angle-nya di sekitar 178 derajat masih terlihat cukup baik warnanya. Lanjut ke mode picture-nya, ada beberapa pilihan ya, seperti user, vivid, filmmaker, dan lain-lain. Nah, seperti biasa, gue bakalan tes HDR10 beserta HLG di YouTube dan HDR di Netflix.
Menurut gue, buat 4K HDR10 dan HLG-nya sangat baik ya di kelasnya. Kontras dan warnanya lebih kaya dari Aqua P750 sebelumnya. Akurasi warna juga lebih baik dan terlihat natural. Kalau kalian lebih senang dengan akurasi warna yang kontras, kalian bisa ke mode Vivid jika peak HDR-nya tidak begitu terlihat, karena standarnya sudah oke di 350 nits. Begitu juga pada blooming area, gelap ke terangnya terlihat nampak bayangan cahaya di area pinggirannya. Nah, untuk gaming, TV Aqua H6F ini sudah tersedia banyak dukungan fitur gaming seperti eMMC, ILLM, VRR, dan DLG. Tapi buat 4K cuma mentok di 60Hz. Respon time-nya di sekitar 6,5 ms. Oke, langsung aja kita tes main PS5 dengan game Fortnite, Marvel Rivals, dan eFootball. Kali ini gue main Fortnite, Marvel Rivals, dan eFootball. Terlihat baik di 4K 60Hz, serta efek HDR-nya punya grafis yang bagus dan warna keseluruhannya lebih realistis. Beralih ke audio pada Aqua H6F 43 inch ini, yang menggunakan sistem channel audio 2.0 dengan speaker woofer 2x12 watt. Terdapat juga audio mode seperti user, standar, sport, music, dan lain-lain. Dan juga tersedia HDMI IRC yang pastinya support Dolby Audio dan DTS TV Surround Audio. Langsung aja gue tes Dolby Atmos di Netflix dan NCS di YouTube. Untuk audionya, masih nyaman di suara bass dan treble-nya, walaupun bisa dibilang seimbang. Suara bass atau rendahnya tidak begitu dominan, namun kalian bisa aktifin DTS TV dan surround audionya yang membuat suara bassnya jadi lebih baik serta soundtrack-nya tambah luas. Dan untuk suara mid atau vokalnya juga nyaman didengar. Untuk operasi sistem pada TV Aqua H6F ini sudah menggunakan Google TV dengan Android TV 14. Oh iya, update sekarang bentuk aplikasinya menjadi bulat ya, jadi UI masih sama. Untuk scroll layar dan buka beberapa aplikasi bersamaan masih terlihat baik. Untuk prosesornya memakai quad-core Cortex A55 dengan kecepatan di 1500 MHz. Nah, untuk grafiknya memakai Mali A53. Untuk penyimpanannya di 32 GB. Dan sudah seharusnya standar Smart TV di keluaran tahun ini penyimpanannya sudah 32 GB ya. Beralih ke konektivitas pada Aqua H6F. Memiliki 4 HDMI 2.1, Bluetooth 5.1 dengan Wi-Fi 5. Untuk siaran TV digital pastinya sudah DVB, T2, dan S2. Untuk remote sekarang beda ya, lebih sedikit tombol dan desainnya banyak shortcut untuk aplikasi Netflix dan lainnya. Pastinya udah terdapat voice assistant pada tombol remote-nya.
Akhirnya sampai juga di kesimpulan video ini. Jadi untuk TV Aqua H6F 43 inch ini menjadi line up terbaik QLED Aqua di tahun ini. Sama dengan versi 2024-nya yaitu Aqua S80e. Warna dan kontras yang sangat baik di kelasnya. Karena belum local dimming, bloomingnya jadi lebih sedikit kurang baik ya, apalagi di area gelap. Lalu beberapa fitur gaming juga lengkap seperti game mode sampai support VRR. Tetapi sangat disayangkan, Aqua H6F ini belum support Dolby Vision maupun Dolby Atmos. Yang padahal fitur ini menjadi salah satu fitur unggulan untuk nonton Netflix, tetapi dengan harga yang jauh lebih murah di e-commerce dari jajaran QLED seperti Hisense E7Q. Jadi, Aqua H6F 43 inch ini menjadi salah satu Smart TV QLED yang harusnya bisa jadi pertimbangan di tahun 2025 ini. Yang pengen punya TV QLED buat main game 4K HDR, di konsol game seperti PS5 sudah mantep banget. Apalagi dijadikan monitor untuk PC, itu juga cocok banget sih. So, sekian video gua kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bantu kami tembus 100.000 subscriber. Dan kalau ada Smart TV yang mau di-review, boleh banget. Kalian tinggal langsung komen aja di bawah ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.